Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Ini sesi 2 ya, membahas Fathul Bari. Masih di pembahasan doa Nabi Muhammad SAW kepada atau untuk Ibnu Abbas ya. Allahumma alimul kitab. Ini PDF-nya halaman 224. Baru sampai setengah ya, baru setengah. Terakhir itu sampai kata a'amu min hibdihi wa tafahumi fihi. A'amu min hibdihi ya, halaman 224. Kalau di situ beda ya, kalau di kita itu kan beda itu. Itu udah dibukakan tadi. Kata a'amu min hibdihi wa tafahumi fihi ya, ada. Ya, benar. Nah, sekarang wawaqo'a ya. Ada yang mau nyoba baca dulu? Wawaqo'a, dari wawaqo'a. Kitabnya belum ada, saya Ustaz nggak tahu yang mana ya. Ada halamannya seberapa? 224. Iya. Coba ini. Ini coba lihat. Nah, ini nih, iya dah. Wawaqo'a. Oh, di atas ini. Aku amnya. Kayaknya biar ya deh. Ya, silakan. Siapa tadi? Aku amnya. Bu Yahya atau siapa tadi? Anu Ustaz. Ya, silakan. Bismillah. Wa fi riwayati musdad apa ya? Musdadin. Al-hikmatu yadullu al-kitabu wa dzakara. Bukan ya dulu, badal. Oh, badalul kitabi wa dzakara Ismailiyu anna dzalika huwa thabitu fil tarfi kulluha an Turuki kulliha an Khalidil Hazai. Kadzalika wa fihi nadhara lianna musnafa nadhurun misal. Wa fihi nadhurun lianna al-musnafa akhrajahu aidan. Lianna al-musannifa akhrajahu aidan min hadithi Wahaybin anil Khalid Asgir ya. Wahaybin an Khalidin bilafdin Al-kitab jangan ditanwinkan karena mudah. Bilafdin al-kitabu aidan fayahmil ala annal murada bil hikmati aidan al-Qur'anu fayakunu ba'duhum rawa bil makna wal nisa cukup segitu ya. Bil makna ya. Yang lain ada yang juga? Kemudian enggak. Wa nasai wa tirmidzi min tariqi Ata'in an Ibnil Abbasi qala da'ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna utiya
u'tiya Bukan ana, an utia. an u'tiya al-hikmatu marrataini fayahtamilu ta'addudun wa Ta'adudu waqi'ati. Fayakunu al-muradu bil kitabil Qur'anu Qur'anu wa bil hikmatil apa yakunu al-muradu bil kitabi. Qur'ana berarti ya. Bar yakunu kan. Fayakunu al-muradu bil kitabi al-Qur'ana wa bil hikmati as-sunnata wa ya cukup ya. Ya waqa'a fi riwayati Musaddad, dan terdapat dalam riwayat Musaddad. Ya, jadi riwayat Musaddad, jadi Bukhari meriwayatkan dari Musaddad. Al-hikmatu berarti dia fa'il ya dari waqa'a. Waqa'a fi riwayat Musaddad al-hikmatu. Jadi terdapat lafaz hikmah ya badalal kitabi. Dibaca badalanya ya, karena dia bisa sebagai hal ya. Sebagai hal badala ya, karena mengganti lafaz kitab. Karena kan dalam hadis di sini yang dibahas ini kan dengan redaksi kitab ya, alimhul kitab. Jadi doa Nabi ya untuk Ibnu Abbas, Allahumma alimhul kitab, ya Allah ajarkan dia kitab. Nah, di dalam riwayat Musaddad kata kitabnya diganti dengan hikmah. Ya Allahumma alimul hikmah gitu. Allah ajarkan dia hikmah. Ya. Wa dzakarul Ismaili menyebutkan anadzalika huwa tsabitu, bahwa itulah yang kuat fituruki kuliah dalam jalur-jalur seluruhnya an Khalid al-Hadza, dari Khalid al-Hadza. Kada qala, begitu yang dia katakan, wa fihi nadhar, dan dalam perkataannya itu nadhar ya, ada perlu dikaji ulang, artinya ada kekeliruan. Fihi nadhar itu perlu dikaji ulang, maksudnya ada kekeliruan. Ya, kenapa? Nah, ini alasan li annal musannifa akhrajahu aidan min hadits Wahib bin an Walidin bilafdil kitab aidan. Karena penulis Imam Bukhari ya meriwayatkannya juga dari hadis Wahib dari Khalid ya, dari Khalid kan tadi dikatakan bahwa semua jalur dari Khalid itu dengan lafaz hikmah. Padahal Imam Bukhari ya itu meriwayatkan dari Khalid juga ya dengan lafaz kitab juga, tidak dengan lafaz hikmah. Begitu. Fayu malu, maka ya diarahkan maknanya, maksudnya ya ala annal murada, bahwa yang dimaksud bil hikmati aidan, dengan hikmah juga Al-Qur'an Al-Qur'an, supaya tidak bertentangan. Karena Al-Qur'an kan bisa juga maknanya sunnah. Ya, tapi kalau dipahami makna umum dari hikmah itu ya Quran juga sama kan. Quran itu juga adalah kitabun hakim ya, zikrul hakim kan. Kitab yang mengandung hikmah, sehingga dia bisa juga disebut hikmah. Fa yakunu ba'duhum rawahu bil makna. Nah, maka itu sebagian mereka tadi yang menyebut kata hikmah itu berarti dia meriwayatkannya dengan makna. Riwayah bil makna itu artinya tidak persis lafadznya, tapi maknanya sama gitu. Nah, makanya kan dalam meriwayatkan hadis itu boleh riwayat bil makna itu kan. Ya, beda dengan Al-Quran tuh nggak boleh ya, sesuai lafadznya. Ya, itu juga ada apa ketentuannya ya. Kecuali yang lafadz-lafadz yang apa untuk ibadah itu ya, ta'budi, itu harus sesuai lafadznya. Walin Nasai wa Tirmidzi, ya pada riwayat Nasai dan Tirmidzi min tariqi Atha, dari jalur Atha an Ibnu Abbasin qala ada ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an utiyal hikmata maratain. Ya, Rasulullah berdoa untukku ya, untuk diberikan hikmah, untuk aku diberi utia ini
eh, dia majul ya saya diberi. Ya agar saya diberi al hikmata. Nah, hikmatanya maf'ul bih deh. Bukan naib fa'il. Karena naibul fa'ilnya saya domir ana. Oh, domirnya ujungnya. Nah, hikmah ini kan dia kan asalnya maf'ul bihnya dua. Dua. Oh. Ya, itu kan ada ya dalam ilmu nahwu ya ketentuannya. Jadi asalnya itu maf'ul bihnya dua. Saya itu asalnya maf'ul bih. Misalnya kan atallahu ya Allah memberikan atani ya atani Allah misalnya Allah memberikan kepadaku al hikmata ya. Ya itu kan ia untuk kalimatnya maf'ul bih pertama hikmata maf'ul bih kedua. Nah ketika fiilnya dimajulkan ya failnya hilang ya ata jadi utia ya kan maf'ul bih pertama menjadi naibul fa'il utia maf'ul bih kedua tetap jadi maf'ul bih. Jadi utiyal hikmata. Ya, agar aku diberi hikmah marota ini dua kali. Fayah tamilu ta'adudul waqi'ati, maka berkemungkinan kejadiannya waqi'ah itu kejadian peristiwa yaitu berulang. Tidak hanya sekali, ta'adud itu berbilang ya, ta'adud lebih dari sekali. Rasul mendoakan Ibnu Abbasnya tidak hanya sekali gitu kan. Faikunul muradu bil kitabi maka yang dimaksud dengan kitab Al-Qur'an adalah Al-Qur'an. Ya, jadi khobarkana ya karena kan yakunu ya. Wabil hikmati as-sunnata. Ini juga kan wawu atop ya. Ya, jadi dia sama ya dengan kana. Jadi wa yakunu bil hikmah. Jadi ada yakunu yang dihilangkan. Sehingga dia asa sunnata. Khobarkan juga sih. Iya, khobarkana yang dibuang. Ya, jadi apalagi di Quran kan disebut ya alimu apa Alkitab wal hikmah disebutkan ada kitab ada hikmah. Nah, kalau disebut dua-duanya ya berarti kitab itu Al-Quran, hikmah itu sunnah. Dan memang dalam penafsirannya kan begitu. Dalam diantaranya tafsir Ibnu Katsir itu menyebutkan bahwa yang dimaksud hikmah itu adalah sunnah. Ya, jadi kalau dia peristiwanya terjadi beberapa kali ya tidak hanya sekali ya maka bisa apa ber apa maksudnya bisa dua-duanya ya. Ketika disebut kitab berarti Al-Quran, ketika disebut hikmah berarti sunnah, ya berarti lengkap gitu kan. Wa yu'ayyidu dan menguatkannya anna fi riwayat Ubaidillah bin Abi Zaid bin Abi Yazid allati qadamna yang telah kami sebutkan inna syaikhaini ya pada riwayat dua syekh ya dua muslim Allahumma faqihu fid din ya Allah pahamkanlah dia dalam agama. Jadi yang populer kan justru doanya Allahumma faqihu fiddin wa alim ta'wil kan. Ya itu. Ya, ajarkanlah dia agama pahamkanlah dia dalam agama dan ajarkan dia takwil. Takwil itu maksudnya tafsir. Lakin lam yaqul inda muslim fiddin, tapi tidak terdapat pada riwayat Muslim kata fiddin. Fiddinnya enggak ada. Ya Allahumma faqihu aja. Wa dzakara al-Humaidi fil jam'i dan al-Humaidi menyebutkan di dalam kitab al-Jam'i anna Aba Mas'udin bahwa Aba Mas'ud dzakarahu fi atrafi sahihaini dia menyebutkan pada apa namanya atraf itu ya ujung hadis ya jadi maksudnya tarafnya ujung ya jadi dia biasanya apa namanya
ketika menyebutkan satu hadis ya ada atrofnya, maksudnya dia si matan hadis ini terdapat di hadis-hadis mana saja biasanya gitu. Ya. Fi atrofu fi atrofu. Fi atrofi sahihain dalam dosa bilabdi Allah faqih fidin wa alim ta'wil. Qala Humaydi berkata wa hadhihi ziyadatu laysat bi sahihaini. Tambahan ini tidak ada pada sahihain. Qultu aku katakan wa huwa kama qala, sebagaimana yang ia katakan. Naam ya hiya fi riwayat Sa'id bin Zubair, dia dalam riwayat Sa'id bin Zubair alati qadamnaha inda Ahmad, yang telah kami sebutkan pada riwayat Ahmad wa Ibnu Hibban wa Tabarani wa rawaha Ibnu Sa'din min wajin ahad, dari bentuk lain an Ikrimata mursalan, dari Ikrimah secara mursal. Wa akhrajal Baghawi fi Mujami Sahabah min tariqi Zaid bin Aslam an Ibnu Umar. Karena Umar yadu bin Abbasin, dia memanggil Ibnu Abbas wa yuqarribuhu, dan mendekatkannya. Wa yaqulu inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'aka yauman. Aku melihat Rasulullah SAW berdoa, memanggilmu ya pada suatu hari, famasaha rasahu, rosaka. Lalu ia mengusap kepalamu wa qala Allahumma faqihu fid din wa alimhu tawil. Ya wa waqa'a fi ba'di nusahib Ibnu Majah, dan terdapat pada sebagian salinan ya Ibnu Majah ya atau tulisan Ibnu Majah min tariq Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi an Khalid Al-Hadza fi hadisil bab bil abdi Allahumma alimul hikmah wa ta'wil al-kitab. Wa hadhihi ziyadah mustaghrabah min hadzal wajhi. Tambahan ini asing ya dari bentuk ini, redaksi ini ya. Faqad rawu Tirmidzi wal Ismaili wa ghairuhuma min tariq Abdul Wahhab biduniha, ya dari jalur Abdul Wahhab tanpanya ya, tanpa redaksi tersebut, tanpa tambahan tersebut. Faqad wajatuha inda bani Sa'din min wajina akhar Antawus an Ibni Abbas qala da'ani Rasulullah fa masa'ala nasyati wa qala Allahumma alimul hikmata wa ta'wilal kitab. Waqad rahu Ahmad an Husaim an Khalid fi hadisil bab bil abdi masa ala ra'si, mengusap di atas kepalaku. Wa hadhihi dakwah mimma, nah ini ya, jadi beliau di sini selesai membahas tentang para perawi ya, ataupun redaksi-redaksi yang ada ya dalam berbagai hadis. Tentu maknanya ini berdekatan, tidak bertentangan ya. Jadi baik itu redaksinya Allahumma alimul kitab sebagaimana dijadikan judul ya oleh Imam Bukhari, ya atau Allahumma alimul hikmah, ya Allahumma alimul hikmah wa ta'wil kitab, Allahumma faqihu fid din wa alimut ta'wil, itu tidak jauh maknanya sama. Ya, maknanya sama. Tidak bertentangan ya. Sehingga ketika kita menceritakan atau menyampaikan kembali ya tentang riwayat ini, ya bisa dengan redaksi-redaksi tadi, ataupun disebutkan semuanya itu kan, redaksi itu ya, ini maknanya berdekatan. Nah, jadi itu pembicaraan Ibnu Hajar berkaitan dengan berbagai redaksi hadis ini, matan ya, matan hadis ini beliau itu menganalisis seperti itu ya. Jadi ketika membahas satu hadis itu siapa saja yang meriwayatkan, pada perawinya ya, kemudian redaksi-redaksi kalau ada perbedaan dibahas. Nah baru setelah itu beliau membahas tentang isi ya, matannya ya. Ini harusnya kan sebenarnya kan dia nyampur gitu ya semuanya ya, dalam satu paragrafnya dipisah gitu, lebih enak ya kan, karena memang begitu dalam Fathul Bari itu, jadi nyampur ya, harusnya bisa misalnya ini pembahasan tentang sanadnya gitu ya, redaksi ini pembahasan tentang isi ya matanya gitu, supaya rapi gitu. Nah, jadi di sini beliau membahas matan, isi matan. Wahadhi dakwatu, ya, dan doa ini, dakwah itu doa, bisa diartikan doa ya, dakwah itu. Seperti dalam Al-Quran kan apa?
Wa idza sa'alaka ibadi ani fa ini qarib ujibu da'wata da'i. Aku mengabulkan dakwah, dakwah di situ doa. Mimma tahaqqaqa ijabatu Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha ya, termasuk yang terrealisasi ya jawaban Nabi atau ijabah ya, diijabahnya doa Nabi padanya. Ya, lima karena yang ada di sini untuk kali ya alasan. Karena diketahui min hal Ibnu Abbasin, dari keadaan Ibnu Abbas fi ma'rifati tafsiri wal fiqhi fi dini radhiyallahu anhu, dalam mengetahui ya tafsir dalam dan fikih dalam agama radhiyallahu anhu. Ya, jadi memang doa Nabi ya tentu dikabulkan insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu buktinya ya bisa kita lihat pada Ibnu Abbas bahwa dia menjadi sahabat yang sangat ahli dalam tafsir. Sehingga banyak kan riwayat ya atau asar yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dalam tafsir itu, dalam penafsiran itu. Bahkan penafsiran yang mendalam kan yang tidak diketahui oleh yang lain, sahabat yang lain. Ya itu dibuktikan oleh Umar bin Khattab ya ketika bertanya, apa yang kamu katakan tentang firman Allah ini ya, surat An-Nasr itu, idza jaa nasrullah wal fath. Kalau yang lain kan mengatakan ini adalah kemenangan ya yang sudah dekat yang akan didapatkan oleh Nabi gitu ya. Tapi kalau Ibnu Abbas dia melihat lain, sisi lain gitu ya. Yaitu apa? Ini sebagai tanda dekatnya ajar Rasulullah. Gitu. Nah itu tafsir itu sampai dalam seperti itu. Ya menelaah ya menggali petunjuk-petunjuk yang ada dalam ayat Quran dikali gitu ya. Termasuk juga banyak ya dalam tafsir-tafsir ayat-ayat lain itu. Seperti misalnya jumlah apa namanya bilangan para pemuda Ashabul Kahfi gitu kan. Jadi dalam ayatnya kan dinukil perbedaan pendapat ya. Ada yang mengatakan 7 ya ke 8 anjingnya gitu kan. Ada yang mengatakan 6 gitu ya. Itu ada beberapa pendapat. Di akhirnya itu dikatakan sedikit orang yang mengetahuinya. Nah kata Ibnu Abbas, aku termasuk yang sedikit itu yang mengetahui. Karena di situ ada isyarat ketika dinukil perbedaan pendapat tentang jumlah para pemuda Ashabul Kahfi itu. Ya, orang yang mengetahui gitu ya, isyarat di dalam ayat itu, dia akan mengetahui bahwa pendapat yang kuat itu 7 orang. Nah, jangan sedikit orang yang memahaminya. Nah, aku termasuk yang sedikit kata Ibnu Abbas. Ya, kenapa? Karena di situ ada isyarat. Ya, ketika menyebut 7 orang itu tidak dibantah dalam ayat itu, tidak dikasih komentar. Sedangkan pendapat yang lain itu dikasih komentar rojman bil ghaib. Itu mereka-reka perkara gaib. Ya kan? Itu isyarat sehingga bilangan apa jumlah 7 itu yang kuat gitu. Nah, sedikit orang yang mengetahuinya. Nah, itu diantaranya Ibnu Abbas bisa memahaminya seperti itu. Wa talafa syurrahu ya, jadi dalam tafsir dalam fikih ya, paham terhadap fikih itu kalau di masa awal belum bermakna khusus. Fikih itu umum, jadi paham agama dalam semuanya, dalam bidang akidahnya, akhlak, fikih gitu ya, ibadah, hukum-hukum. Ya, karena kan istilah fikih mengalami makna khusus ya, pengkhususan makna yaitu pada hukum-hukum yang bersifat amalia ya, amalan. Itu di masa berikutnya, belakangan, ketika dikodifikasi ya, ilmu fikih itu di zaman, terusnya zaman tabi'in ya, zaman pengkodifikasian ilmu-ilmu Islam.
Jadi maknanya umum fikih di sini. Wa talafa syurau fil muradi bil hikmati huna, para pensyarah itu berbeda pendapat tentang maksud yang dimaksud dengan hikmah di sini. Okelah, ada yang mengatakan Al-Qur'anu kama taqaddam, yaitu Al-Qur'an sebagaimana yang telah terdahulu. Wakil al-amalu bihi, ada juga yang mengatakan mengamalkannya, mengamalkan Al-Qur'an. Wakilah sunnah, ada yang mengatakan sunnah. Wakilah al-isabah fil qaul, benar dalam perkataan. Wakilah al-khusya, ada yang mengatakan rasa takut. Wakilah al-fahmu anillah, ya memahami tentang Allah, mengenal Allah. Ya wakilah al-aql, ada yang mengatakan al-aqal. Wakilah maya syadul aklu bisi hati, yang disaksikan oleh akal terhadap kesoyannya. Wakilah nurun yufarriqu bihi bainal ilhami wal waswasi, yaitu adalah cahaya yang membedakan antara ilham dan waswas, bisikan setan. Wakilah, ada yang mengatakan suratul jawabi ma'al isobati, cepatnya menjawab disertai dengan kebenarannya. Jadi jawabannya cepat tapi benar gitu. Wa ba'du hadhil aqwali zakaroha ba'du ahli tafsiri bi tafsiri qaulihi ta'ala. Pendapat-pendapat ini disebutkan oleh sebagian ahli tafsir dalam penafsiran firman Allah Ta'ala walaqad ataina Luqmana hikmata. Kami telah memberikan kepada Luqman hikmah. Wal aqrab, dan yang lebih dekat kata Ibnu Hajar, ya annal murada biha fi hadis Ibnu Abbasin al fahmu fil Quran. Ya, yang dimaksud dengannya pada hadis Ibnu Abbas ini adalah paham dalam Al-Quran. Wah, karena memang dia dalam tafsir ya kelebihan. Wa sayati mazidun lidzalika fil manaqibi, dan akan datang tambahan untuk itu, tambahan penjelasannya ya maksudnya dalam kitab manaqib. Nanti di Sahih Bukhari ya ada kitab manaqib, keutamaan-keutamaan. Insyaallah taala ya. Itu. Jadi ini banyak apa namanya pendapat ya berkenaan dengan apa hikmah tadi. Jadi bisa dipahami bahwa hikmah itu juga kalau dilihat ya secara petunjuk makna ya dari kata hikmah itu kan adalah bukan hanya sebatas ilmu, tapi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu yang diamalkan. Ya, jadi ketika orang mendapat ilmu lalu dia beramal dengan ilmunya, nah dia mendapat hikmah. Jadi hikmah itu paduan antara ilmu dan amal. Kalau hanya ilmu saja belum bermanfaat ya, belum diamalkan ya belum menjadi hikmah. Ya, makanya kan dalam ayat waman utiyal hikmata wama apa ayatnya waman yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsir. Siapa yang diberi hikmah, sungguh dia telah diberi kebaikan yang banyak. Ya, banyak sekali kebaikan ya, hikmah. Dan juga hikmah itu dia sifatnya tadi ya bisa mengetahui hal-hal yang mendalam gitu ya di balik sesuatu yang nampak. Secara zahir ya yang nampak bisa saja itu apa merupakan keburukan gitu ya. Kesulitan, tidak enak, bisa musibah. Makanya kan ada istilah hikmah di balik musibah. Hikmah itu dibalik, selalu dibalik gitu. Karena yang nampaknya kan kesulitan orang kena musibah, tapi dengan musibah itu ada kebaikan, diampuni dosa, gitu kan. Orang jadi semakin ingat kepada Allah, mendekat kepada itu namanya hikmah. Orang bisa memahami hikmah itu seperti itu, ya. Dibalik sesuatu yang nampak. Ya, dan itu juga tadi diantaranya ketika ilmu itu sudah diamalkan, orang akan lebih paham. Oh ternyata ini gini gitu ya, maksud dari ilmu ini begini. Ketika sudah diamalkan itu akan lebih paham. Bahkan
Allah akan tambahkan ilmu yang belum diketahui sebelumnya dengan diamalkan. Makanya ada ayat yang menyebutkan waman wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajarkan kepada kalian. Maksudnya apa? Ilmu yang belum diketahui sebelumnya. Dengan bertakwa itu, dengan mengamalkan ilmu itu. Ya, jadi semakin ilmu itu kita amalkan, nah, dengan kita mengamalkan itu Allah akan memberikan ilmu yang baru. Ya, karena kan orang itu jadi merasakan langsung kalau diamalkan itu si ilmu itu. Beda kalau cuma hanya dibahas, hanya diucapkan, ya tanpa diamalkan. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ilmu sekaligus pengamalannya dan hikmah tadi itu ya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Cuma tafsir terkait nas-nas secara batinnya itu dan zahir yang tadi itu kan secara tidak kontekstual. Kalau Ibnu Abbas itu tadi salah satunya sebagian itu kan ada yang dipakai oleh sufi tadi yang menafsirkan ayat tidak karena merasa apakah ada tafsiran sufi yang diterima itu yang memang yang mengacu pada dalil tadi. Saya pernah baca itu dari Ibnu Abbas yang menafsirkan apakah memang semuanya ditolak gitu. Itu apakah memang ada tafsir sufi yang diterima. Soalnya kebanyakan kan menafsirkan ayat itu batiniah itu. Sesuai konteks karena ya, jadi tafsir itu bisa diterima ya kalau berdasarkan perangkat ilmunya ya. Dasarnya misalnya menafsir Al-Quran dengan Quran ya dijelaskan oleh ayat lainnya. Kemudian oleh hadis dijelaskan oleh asar tadi ya sahabat. Dan sahabat tabiin juga sebetulnya dia menafsirkan juga bukan dari hawa nafsu, bukan dari dirinya sendiri, tapi juga sebetulnya memahami dari penguasaan dia terhadap banyak nas, dari pengetahuan dia yang berinteraksi langsung dengan Rasulullah, gitu kan. Jadi nggak bukan dari dirinya sendiri, gitu kan dalam menafsirkan itu. Ya, nah, termasuk juga ada yang disebut dengan tafsir isyari ya, dengan isyarat. Nah, itu bisa benar, bisa keliru. Ya, yang benar yang bisa diterima itu kan tadi tidak keluar dari petunjuk lafadznya. Ya, jadi masih ditunjuki oleh nas-nas itu. Ya, bahkan bukan hanya dari satu nas, dari banyak nas diambil ya atau dipahami petunjuk-petunjuk maknanya sehingga lahirlah penafsiran. Ya, nah makanya dalam memahami lafadz, dilalah lafadz itu kan ada pembahasannya dalam ilmu ushul fikih. Ya, dilalah lafadz itu ada istilahnya itu kalau itu ada dua metode ya dalam ilmu ushul fikih. Itu ada metode jumhur takalimin ya disebutnya. Ada metode fuqaha atau dikotor fuqaha ya atau Hanafiyah. Nah, kalau menurut jumhur itu dilalah nas itu kan ada dua dia, mantuk dan mafhum. Ya kan? Ya, mantuk itu yang tersurat, mafhum yang tersirat. Ya, nah kalau menurut Thariqatul Fuqaha ya sebetulnya digabungkan ya, bisa digabungkan. Isanya pengistilahannya aja sebetulnya. Makanya ada nas dilalah nas itu ada yang dengan bi ibarotihi, ya, bi ibarotihi itu ya mantuk itu tadi. Yang tersurat jelas gitu disebutkan. Ya, nah ada yang diisyarati dengan isyarat.
Ya, ada yang biqtidaihi dengan iktidonya. Ya, ada yang bimakulihi dengan makulnya itu dengan mengkiaskan. Ya, nah jadi dalam dilalah lafaz itu juga ada isyarat. Artinya tadi yang tidak disebutkan secara tersurat, secara langsung, tapi bisa dipahami di balik itu. Seperti kan tadi memahami bahwa surat An-Nasr itu menunjukkan dekatnya ajar Rasul, ya karena kan memang atau kalau dalam ilmu mantik itu dia disebut dilalah iltizam ya, karena dalam pembahasan dilalah itu dalam ilmu mantik ya misalnya itu kan ada dilalah mutabaqiyah ya, ada dilalah tadamun, ada dilalah iltizam ya. Jadi dilalah iltizam itu dia tidak disebut secara langsung tapi berkaitan erat ya. Jadi bisa berkesimpulan seperti itu. Kenapa Ibn Abbas? Karena kalau Rasul sudah mendapat kemenangan, keberhasilan, berarti kan tugas beliau kan selesai. Kalau tugas beliau sudah selesai ya sudah, berakhir sudah hidup beliau gitu. Ya, jadi memahaminya itu tadi dengan isyarat dengan ada keterkaitan. Ya, iltizam. Nah, memahami seperti itu ya dilalah dari lafaz dari nas seperti itu, tentu itu adalah sesuatu yang diterima. Ya, berbeda dengan tadi hanya mencari-cari di kebanyakan dari tafsir-tafsir sufi, ya itu nggak ada kaitannya. Dia tidak menggunakan ilmu sufi tadi itu. Ya, hanya menurut penerawangan batinnya saja. Bahkan banyak mereduksi ya makna-makna yang jelas. Ya, makna yang jelas dia alihkan sekehendak dia. Tafsir-tafsir dari sufi itu isyarat sudah banyak yang batil penafsiran-penafsiran sufi itu. Ya, jadi justru kebanyakan mereka itu menolak hal-hal yang zahir yang jelas. Padahal yang jelas itu yang utama. Makanya mereka menolak syariat. Syariat-syariat yang jelas dipalingkan oleh mereka kepada makna batin. Ya, dan itu keliru. Ya, ini para sufi-sufi yang menyimpang ya. Ya walaupun tasawuf ataupun itu istilah aja ya, sebetulnya istilah aja bagi orang-orang atau para ulama yang mereka mendalami dalam bidang ilmu akhlak, dalam bidang ilmu suluk gitu. Tazkiyatun nafs. Ya kalau mereka berpegang kepada Quran dan Sunnah ya mereka lurus gitu. Jadi para ulama sufi ya khususnya sufi-sufi awal ya itu lurus sebetulnya berpegang seperti misalnya eh, yang disebut dengan Sayyidut Ta'ifah ya atau Syekhut Ta'ifah ya, dia guru besarnya ya dalam ilmu tasawuf itu Junaid Junaid Al-Baghdadi ya. Beliau mengatakan bahwa ilmu ini muqayyadun bil kitabi wa sunnah, terikat dengan Al-Quran dan Sunnah ya. Para sufi awal itu mereka lurus Junaid kemudian ya walaupun tentu ya mereka kan tidak masuk ya kalau ada kekeliruan dalam beberapa, tetapi secara garis besarnya gitu ya, secara dominannya ya mereka lurus. Ya seperti Al-Qushairi kan di dalam kitab Risalah Qushairiyah itu kan. Itu jelas di dalam kitab itu beliau menjunjung tinggi syariat. Ya, nah yang menyimpang itu yang belakangan. Ketika tasawuf itu bercampur dengan filsafat. Ya, jadi kita juga harus harus apa namanya utuh gitu mempelajari tentang tasawuf itu. Bukan hanya yang menyimpangnya saja, ya, tetapi ada yang benar yang bisa kita terima. Ya, makanya juga seperti Ibnu Taimiyah itu juga membahas ilmu suluk, Ibnu Qayyim itu kan itu banyak sekali kitab-kitab Ibnu Qayyim itu yang berkaitan dengan ilmu tasawuf atau tazkiyatun nafsi.
Ya, kalau itu kan sebetulnya hanya penamaannya aja, karena itu yang dibahasnya sama, mau dinamakan ilmu tasawuf. Kalau misalnya nggak setuju dengan istilah tasawuf, ya sudah nggak apa-apa. Itu kan hanya istilah. Ini kan yang dibahas itu isinya. Dinamakan dengan ilmu tazkiyah, tazkiyatun nafsi atau ilmu suluk, ya silakan. Hanya penamaan saja. Yang jadi inti persoalan adalah ketika membahasnya itu benar atau tidak, gitu. Ya, makanya kan Ibnu Qayyim juga ada kitab apa? Kitab Madarijus Salikin. Beliau kan di situ mensyarah kitabnya Manazilus Sairin Al-Harawi. Ya kan? Di situ dan beliau juga banyak meluruskan ya, keliruan. Nah, jadi memang tadi ya tafsir sufi itu banyak yang batil ya. Terutama tadi ketika tidak dengan ilmu dalam menafsirkan. Yaitu tidak dengan ayat lagi, dengan hadis, dengan perangkat ilmu bahasa Arab, dengan cara memahami nas tadi dengan ilmu usul fikih ya yang sudah dirumuskan. Ilmu usul fikih sendiri bukan hal baru sebetulnya. Itu sudah diamalkan oleh Rasulullah, oleh sahabat, ya kan? Cuman dikodifikasi menjadi sebuah ilmu, disiplin ilmu. Karena yang namanya usul itu adalah bagaimana berinteraksi dengan nas. Bagaimana memahami nas, menyimpulkan nas secara praktek sudah dilakukan oleh Rasulullah sendiri, oleh para sahabat. Para ulama berikutnya tinggal menyusunkan saja, meramu, kemudian membuatnya menjadi sistematis, jadi satu ilmu. Ya, itu menjadi ilmu usul fikih. Gitu. Nah, jadi kalau keluar dari perangkat ilmu itu, maka nggak benar ada penafsirannya. Termasuk juga tafsiran Syiah. Tafsiran Syiah banyak yang ngawur. Ya, misalnya menafsirkan Fatbahu Baqarah. Baqarah itu ditafsirkan apa? Aisyah. Sembelilah batina maksudnya adalah Aisyah. Itu kan nggak ada sama sekali dilalah dari lafaz gitu ya, dari segi bahasa, dari segi ilmu itu nggak ada. Sekehendak mereka aja itu. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, alhamdulillah kita sudah selesai itu ya babnya, nanti bab baru. Syukran ala itimikum. Qul qouli hadza astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.